Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang permutasi. Definisi dari permutasi. Jadi permutasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda adalah sebuah susunan terurut dari objek-objek tersebut. Jadi di sini urutan dari objek itu diperhatikan. Dan lambangnya itu permutasi itu biasa dilambangkan dengan huruf P. Kemudian permutasi dari n unsur yang diambil dari n unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan yang berbeda. Dilambangkan dengan P, R, N. Itu artinya permutasi R unsur yang dipilih dari N unsur yang berbeda. Kadang-kadang ada di sebuah buku yang melambangkan R-nya di bawah, kemudian N-nya di atas. Bisa juga permutasi dilambangkan dengan P dalam kurung indeksnya ya N, R. Itu artinya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda. Permutasi R dari N itu didefinisikan sebagai N faktorial per N dikurangi R faktorial. Dimana ini syaratnya R itu harus kurang dari atau sama dengan N. Jika R sama dengan N, maka permutasinya menjadi permutasi N dari N. Kalau dijabarkan menjadi N faktorial per N dikurangi N faktorial. Sama dengan N faktorial per 0 faktorial. Sehingga sama dengan N faktorial per 1. Jadi 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah hanya N faktorial saja. Jadi kalau misalnya itu R-nya itu sama dengan N, maka permutasinya menjadi permutasi N dari N. Itu biasa dilambangkan dengan permutasi N saja, yang hasilnya itu sama dengan N faktorial. Jadi ini maksudnya adalah menyusun N unsur yang diambil atau dipilih dari N unsur itu sendiri. Jadi hasilnya itu sama dengan N faktorial saja. Ini sebagai contoh soal yang pertama. Diketahui angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Susunlah bilangan yang terdiri dari dua angka yang berlainan. Ya, artinya kita menyusun dua angka dari 4 angka yang tersedia. Jadi ini merupakan sebuah permasalahan permutasi karena urutannya diperhatikan. Jadi banyaknya permutasi itu adalah permutasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial. Sehingga sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Ya, jadi 4 dikurangi 2 ini adalah 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan yang 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1. Ini antara pembilang dan menyebut bisa disederhanakan. Ini dibagi dengan 2 kali 1 ini juga. Sehingga hasilnya tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, seandainya kita akan menjabarkan 12 bilangan itu apa saja kalau ingin mendaftar. Jadi bilangannya itu adalah 12, 13, 14. 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 44. Jadi di sini di dalam sebuah permutasi itu
tidak boleh angkanya berulang. Jadi angka tidak berulang. Artinya untuk 11, 22, 33, dan 44 itu tidak dimasukkan. Jadi susunannya adalah harus dengan angka yang berlainan. Untuk yang kedua, berapa banyaknya plat nomor kendaraan dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4 tanpa ada angka berulang jika setiap plat nomor terdiri dari 5 angka. Nah, ini maksudnya kita diminta untuk menyusun plat nomor yang terdiri dari 5 angka. Sementara persediaan angka-angkanya juga 5. Artinya kelima-limanya itu digunakan semuanya. Tidak ada angka yang tersisa. Jadi ini artinya kita sama dengan mencari permutasi dengan R-nya itu sama dengan N, yaitu sama dengan 5. Sehingga bisa dituliskan permutasi 5 dari 5, atau boleh juga dilambangkan dengan permutasi 5, itu sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4, 3, 2, 1 adalah 120 plat nomor ya, plat nomor kendaraan. Jadi banyaknya plat nomor kendaraan dengan 5 angka yang berbeda itu adalah 120. Untuk soal yang berikutnya, nomor 3, terdapat 4 calon pengurus OSIS yang dinyatakan memenuhi syarat. Berapa kemungkinan susunan pengurus OSIS dapat dibentuk yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Jadi ini calonnya ada 4, artinya kandidatnya ada 4, kemudian formasi jabatannya juga ada 4, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yaitu artinya kita juga sama dengan mencari permutasi 4 dari 4. Jadi keempat calon pengurus ini akan menjabat pengurus OSIS semuanya, tidak ada yang tertinggal. Sehingga permutasi 4 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial, dan dengan 4 kali 3, 2, 1 hasilnya adalah 24 formasi atau 24 jenis kepengurusan. Namun bisa juga kita menyelesaikan ini dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Kita buat kotak-kotaknya, yaitu karena ada 4 formasi, maka kita buat 4 kotak. Di sini adalah untuk ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, di sini bendahara. Karena calonnya ada 4, maka misalnya kita isi duluan formasi untuk ketua, berarti untuk mengisi sebagai ketua ini ada 4 pilihan. Ketika salah satu sudah menjadi ketua, maka yang untuk mengisi formasi wakil ketua itu tinggal 3. Jadi ini 4, di sini 3, kemudian tinggal 2 yang belum mendapatkan formasi, maka untuk sekretaris ada 2 pilihan dan bendaharanya adalah 1. Dengan demikian ini kalau kita kalikan itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 24. Nah, jadi banyak kemungkinan susunan pengurus OSIS itu adalah sebanyak 24. Untuk soal nomor 4, berapa banyak cara memilih pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga dari 100 orang yang berbeda yang mengikuti sebuah kontes. Ya, jadi di sini kita akan memilih 3 pemenang dari 100 peserta kontes ini. Jadi karena di sini ada pemenang 1, 2, 3, maka ini urutan dari 3 pemenang ini diperhatikan.
Oleh karena itu, ini merupakan sebuah permasalahan permutasi. Artinya sama dengan kita mencari permutasi 3 dari 100 orang. Jadi permutasi 3 dari 100 itu sama dengan 100 faktorial per 100 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 100 faktorial per 97 faktorial dan seterusnya. Nanti ini bisa disederhanakan 97 faktorialnya. Sehingga ini kalau dikalikan 100 kali 99 kali 98 itu hasilnya sama dengan 970.200. Nah, jadi ini banyaknya susunan yang berbeda dalam menentukan pemenang pertama, pemenang kedua, dan ketiga. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Tentukan banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata COVID jika tidak ada huruf yang digunakan secara berulang. Nah, sekarang kita perhatikan dari kata COVID ini kan tidak ada huruf yang sama. Ya, jadi COVID, jadi tidak ada huruf yang sama. Oleh karena itu, ketika dari huruf-huruf dari kata COVID ini kita susun, maka ini merupakan sebuah permutasi, yaitu permutasi 5 dari 5. Artinya kelima huruf ini akan disusun 5-5-nya. Sehingga sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya sama dengan 120 susunan huruf. Jadi ini adalah hanya sekedar susunan huruf, bukan kata ya. Karena kalau kata itu kan harus mempunyai arti. Kalau susunan huruf itu tidak harus memiliki arti. Untuk selanjutnya soal yang nomor 6. Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 10, 5 anak kelas 11, dan 6 anak kelas 12. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah titik-titik. Ya. Jadi ini merupakan soal SPMB tahun 2004. Ya, jadi di sini merupakan permasalahan permutasi, tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah yang menjadi ketua ini harus kelas yang lebih tinggi. Jadi untuk menyelesaikannya ini bisa kita buat sebuah kotak atau sebuah tabel yang terdiri dari kolom ketua, kemudian wakil, dan juga sekretaris. Untuk menjadi ketua ini harus kelasnya lebih tinggi. Artinya ini kelas 10 ini tidak bisa menjadi ketua. Jadi yang bisa menjadi ketua hanyalah kelas 11 dan kelas 12. Seandainya yang menjadi ketua ini adalah siswa kelas 11. Berarti banyaknya cara untuk memilih menjadi ketua itu adalah sebanyak 5 pilihan. Nah, selanjutnya untuk menjadi wakil dan sekretaris itu juga hanyalah kelas 10 saja. Kelas 12 ini tidak bisa karena kelasnya lebih tinggi dari ketua ini. Jadi untuk wakilnya sebanyak 4 pilihan, sekretarisnya sebanyak 3 pilihan. Sehingga kalau dikalikan 5 kali 4 kali 3 adalah sebanyak 60 susunan. Nah, sekarang jika yang menjadi ketua adalah kelas 12. Nah, berarti ini ada 6. Ada 6 ya. Nah, kalau kelas ketuanya kelas 12, maka yang menjadi wakil dan sekretaris itu bisa kelas 10, bisa juga kelas 11. Jadi kelas 10-nya ada 4, kelas 11-nya ada 5, maka untuk menjadi wakil ini adalah sebanyak 4 ditambah 5, berarti ada
9. Nah, 9 salah satu sudah menduduki wakil, maka untuk sekretaris tinggal 8 pilihan. Sehingga banyaknya susunan untuk delegasi yang akan dikirim, maka ini sebanyak 6 kali 9 kali 8. Itu sama dengan 432. Nah, kemudian dari susunan yang pertama dan kedua ini kita jumlahkan sesuai dengan kaidah penjumlahan, yaitu sama dengan 492. Nah, dengan demikian dari soal ini jawabannya adalah yang B. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang permutasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.